Wadhkuru, ingat, ingat. Karena manusia ini lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa bahwa dulu pernah kelahi, sekarang sudah dipersatukan Allah. Ingat, lupa bahwa dulu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sekarang sudah menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dulu a'daan fa'allafa baina qulubikum. Yang menyatu ini bukan batik. Mohon maaf kalau kebetulan batiknya sama. Saya pernah dikirimi batik oleh salah satu ormas lengkap dengan uang jahitnya, lalu kemudian disuruh datang ke hotel acara pelantikan ketua dari Jakarta. 5 tahun setelah itu nggak ketemu lagi. Wal awwalu wal akhiru. Yang menyatukan itu adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau sudah hati bertaut, walaupun yang satu pakai peci, satu pakai belangkon, maka dia tetap bisa bersama. Kenapa? Yang menyatukan adalah hati. Dan yang menyatukan hati itu adalah Allah. Hati bukan punya kita, walaupun dia ada di dalam hati kita, ada dalam diri kita. Yang menyatukan itu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ada yang lebih parah lagi, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kalau sekedar kelahi itu di dunia. Kalau sekedar cakar-cakaran itu di dunia. Ada yang lebih mengerikan. Kamu pernah hampir kafir masuk neraka. Fa'anqadhakum minha. 2 kali diselamatkan Allah. Diselamatkan di dunia, diselamatkan dari neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat, wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadaili wal karamat. Sayyidi al-walid Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal, matta'anallah bituli umurihi wa bihusni adabihi wa lutfihi. Sayyidi al-habib Salih al-Jufri hafizahullah wa ra'ah. Guru kita semua, Sahibul Fadilah Al-Ustadz Syihabuddin, guru kita semua, sahabat kami Al-Mukarram Ustadz Salim Afillah, bapak-bapak, ibu-ibu, keluarga besar Al-Azhar Islamic International Boarding School, adik-adik, para santri sekalian, insya Allah semua kita selalu dalam rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu Kyai Hasan datang, langsung turun hujan lebat. Idza nazalal matar batalat tayammum. Batalat tayammum, ya. Jadi kalau beliau mengumpamakan dirinya sebagai emperan teras, jadi saya ini tayammum. Jadi kalau beliau sudah datang, sudah selesai. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata guru kita Kyai Haji Hasan Abdullah Sahal bahwa Quran itu didampingi oleh sultan, dan salah satu sultan itu adalah kekuasaan yang paling hebat, pendidikan, melahirkan uswah, lalu uswah itu melahirkan thiqah, kepercayaan, trust, lalu kemudian melahirkan ketaatan. Kalau sudah taat maka akan turunlah barokah. Buktinya sekarang ada orang yang tidak bisa jadi uswah, kok bawahannya bisa taat. Berarti teori tadi bagaimana? Maka ketaatannya itu bukan dari hati, tapi karena takut diperiksa KPK. Itu bisa juga melahirkan ketaatan. Dan bangunan-bangunan begini akan tumbang dengan sendirinya, karena dia dibangun dari pondasi yang tidak kuat. Maka Al-Quran itu sebagai sebuah manhaj kehidupan, maka dia sudah memberikan kepada kita gambaran modal dasar utama bangunan. Ini bangunan yang kokoh, yang cantik dan indah ini, dasar yang pertama kali adalah ya ayyuhalladzina aman. Percaya dulu. Setelah percaya, ittaqullah, takutlah kepada Allah. Tapi takutnya bukan sembarang takut, haqqa tuqatih. Setelah muncul rasa takut, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Percaya, takut, berserah diri kepada Allah. Percaya itu begini,
Kabarnya di Jalan Sudirman ada razia. Percaya atau nggak percaya? Saya percaya. Kalau percaya maka pakai helm standar SNI, pakai sepatu karena ada aturan baru, pakai sendal kena razia, sampai lampu hidup semuanya. Itu takwa namanya. Jadi kalau sudah percaya muncul rasa takwa. Jadi kalau kenapa orang tidak pakai helm, tidak peduli dengan sepatu, tidak peduli dengan lampu? Karena sebenarnya dalam hatinya iya kalau ada razia, kalau nggak percaya. Maka takwa dulu, setelah takwa barulah muncul iman, setelah iman baru muncul takwa, setelah takwa pakai helm, pakai sepatu, hidup lampu, muncullah rasa berserah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Setelah sampai ke tempat itu ternyata razia memang betul-betul ada, dan polisi nanya, waktu itu dia muslimun, Pak polisi mau diapain pun saya siap. STNK ada, pajak hidup, BPKB, sepatu ada, semua ada. Ternyata pemeriksaannya terlalu halus sampai tutup pentil lubang angin, lupanya lupa. Berarti kurang pada haqqo tuqati. Kalau haqqo tuqati itu seleksi semua. Setelah tiga ini ada pada diri seorang muslim, iman, takwa, wa antum muslimun, barulah person-person ini bisa wa'tasimu bihablillah. Jangan pernah cerita wa'tasimu bihablillah kalau personnya tidak diisi oleh iman, takwa, dan muslimun. Iman, takwa, muslimun, iman, takwa, muslimun, iman, takwa, muslimun, barulah kita bisa bicara satu meja wa'tasimu bihablillah. Kalau kita berada satu meja, dasarnya bukan iman, takwa, dan muslimun, itu hanya kepentingan sesaat. Ingat, pilkada sementara, bersaudara selamanya. Wa'tasimu itu baru bisa kalau person-person ini punya kesiapan mental yang ada di dalam. Setelah sama kita duduk satu meja, barulah wa'tasimu bihablillah. Karena wa'tasimu karena harta binasa, wa'tasimu karena kuasa sirna, paling lama 5 tahun, 2 periode, 10 tahun, itu pun kalau tidak ditangkap KPK. Wa'tasimu bihablillah, kekal abadi, kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa biha nub'atsu insyaallah taala minal aminin. Saya dari Pulau Sumatera, Ustadz Salim Afillah dari Pulau Jawa. Habib Saleh mengalir darah Nabi Muhammad dalam dirinya, Habib. Tapi kita bisa duduk bersama. Kenapa? Apa yang mengikat kita? Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Tapi ayat di ujung wala tafarraqu. Kenapa? Karena orang yang sudah duduk bersama ini selalu ada gesekan-gesekan. Maka dipesankan, walaupun kamu sudah wa'tasimu wala tafarraqu. Oke, kita sudah bisa berjalan. Ada program keumatan, ada kita persiapkan sultan dalam bentuk pendidikan. Tapi yang namanya gesekan, kalau pepatah orang Melayu mengatakan, sedangkan telur ayam disangka lagi bersentuh, apatah lagi hati manusia. Telur ayam dalam sangka itu masih ada gesekan, apalagi hati kita. Apakah Ustadz Somad selama berteman dengan Ustadz Salim ini nggak ada gesekan? Ada. Saat melihat postingan dia sudah di Jepang, sakitnya hati saya. Tapi saya berusaha meredam itu. Saya setiap duduk dengan beliau ini, apakah hati saya tenang? Enggak juga. Maka wala tafarraqu. Bagaimana kita supaya wala tafarraqu? Eling, ingat-ingat, wadhkuru. Apa yang mesti diingat? Ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'daan. Dulu kamu bermusuhan, dulu kamu kelahi, dulu kamu cakar-cakaran. Terus fa'allafa baina qulubikum. Yang menyatukan hati kamu bukan sembako, yang menyatukan hati kamu bukan bangunan, yang menyatukan hati kamu bukan materi, tapi apa? Fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Yang sebelumnya kamu bermusuhan, sikut menyikut, nanduk ke depan, nendang ke belakang, nyikut ke kiri ke kanan. Kalau ada manusia model begini, tunggu Idul Adha, bismillah, wallahu akbar. Wadhkuru, ingat.
Karena manusia ini lupa. Manusia diambil dari kata nasya. Nasya artinya lupa. Lupa bahwa dulu pernah kelahi, sekarang sudah dipersatukan Allah. Ingat, lupa bahwa dulu kita bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa, sekarang sudah menjadi apa-apa dan siapa-siapa. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum. Dulu a'daan fa'allafa baina qulubikum. Yang menyatu ini bukan batik. Mohon maaf kalau kebetulan batiknya sama. Saya pernah dikirimi batik oleh salah satu ormas lengkap dengan uang jahitnya, lalu kemudian disuruh datang ke hotel acara pelantikan ketua dari Jakarta. 5 tahun setelah itu nggak ketemu lagi. Wal awwalu wal akhiru. Yang menyatukan itu adalah hati. Ala fil jasadi mudghah, idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Tapi kalau sudah hati bertaut, walaupun yang satu pakai peci, satu pakai belangkon, maka dia tetap bisa bersama. Kenapa? Yang menyatukan adalah hati, dan yang menyatukan hati itu adalah Allah. Hati bukan punya kita, walaupun dia ada di dalam hati kita, ada dalam diri kita. Yang menyatukan itu fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Ada yang lebih parah lagi, wa kuntum ala syafa hufratim minan nar. Kalau sekedar kelahi itu di dunia, kalau sekedar cakar-cakaran itu di dunia. Ada yang lebih mengerikan, kamu pernah hampir kafir masuk neraka, fa'anqadhakum minha. 2 kali diselamatkan Allah, diselamatkan di dunia, diselamatkan dari neraka. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayat. Ini tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ketika bercerita tentang tanda kebesaran, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayat. Tapi ada makhluk yang kecil disebut ayat. Ternyata kita bisa duduk bersama, bisa membuat satu lembaga pendidikan sultan bernama Tarbiyah wa Ta'lim. Itu adalah ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan sepelekan. Yang namanya kekuasaan itu langit. Kalau bola basket itu adalah matahari, maka bumi itu adalah kacang hijau. Begitulah bentuk skala perbandingan antara makhluk langit itu. Kalau matahari itu bola basket, bumi sebesar kacang hijau, lalu Abdul Somad itu sebesar apa? Maka duduknya kita hari ini disamakan Allah dengan makhluk-makhluk. La ayat. Bagi siapa itu? Maka kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Mudah-mudahan dengan itu kamu dapat hidayah. Kita selalu minta hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim, Allahumma hdina fiman hadait. Kita kan sudah Islam. Kita minta hidayah apa lagi? Hidayah 2. Hidayah dari tidak Islam menjadi Islam. Hidayah pertama. Hidayah yang kedua, kekal dalam Islam. Dari kelahi menjadi bersaudara, hidayah. Tapi kekal dalam persaudaraan adalah hidayah. Dari sebelumnya hanya mimbar ke mimbar, yang sebelumnya hanya ceramah, lalu kemudian kita bisa duduk bersama, mendirikan sultan, lembaga pendidikan. Ini hidayah. Tapi kita bisa bersama mendidik anak-anak ini. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Apakah selesai? Belum. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Punya kekuasaan, jadi polisi, jadi tentara, jadi kepala daerah, punya pondok pesantren Islamic boarding school. Targetnya apa? Targetnya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadi apapun, innal insana lafi khusr, rugi. Polisi rugi, tentara rugi, jaksa rugi, hakim rugi, kepala dinas rugi, bupati rugi. Semuanya rugi kecuali dia bisa melakukan 3. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Kalau ini kita bisa lakukan, maka kita sudah sampai pada puncak yang kita diajak satu hari berapa kali, hayya 'alal falah. Itulah dia, wa ulaika humul muflihun. Falah, kemenangan. Falah, petani. Kenapa kata petani itu diambil dari kata falah? Karena petani menggali tanah. Setelah tanah digali, digemburkan,
diletakkan bibit. Setelah bibit diletakkan, dijaga supaya jangan sampai ada kuman, wereng, tikus. Setelah itu berdoa di tengah malam supaya turun hujan. Setelah dia berputik berbuah, dijaga supaya jangan sampai dicuri orang. Sampai akhirnya buahnya mulus, bagus, cantik, indah. Nama buahnya apel. Ketika digigit ternyata kulitnya bagus, isinya bolong karena berulat. Rupa nyemprot pestisida. Bukan muflihun. Jadi proses untuk sampai kepada wa ulaika humul muflihun ini panjang. Dari personal menjadi sebuah institusional, lalu ada target ke depan, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Disitulah baru kita dikatakan berhasil, wa ulaika humul muflihun. Abdul Somad kata kiai ceramah di sana di sini belum. Kalau belum bisa ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalau hanya sekedar bicara berkata-kata. Kalau kita punya lembaga pendidikan, kita belum dikatakan wa ulaika humul muflihun. Kalau anak-anak kita ini belum menjadi wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ummatun, bukan personal. Karena nggak bisa personal. Kesolehan individual tidak melahirkan apa-apa. Mesti melahirkan kesolehan sosial. Yang sekarang bertarung pilkada, bupati, gubernur, wali kota, itu usianya rata-rata 30-an. Yang paling muda. Jadi kalau 30-an berarti lahirnya tahun 90-an. Ketika itu belum familiar lagi rumah Quran, belum lahir generasi Qurani. Tapi saya yakin dan percaya setelah ini 10 tahun, 20 tahun akan datang. Saya sekarang ini tidak merasa sedang kultum. Saya sedang memberikan pembekalan untuk calon bupati ke kantor KPU. 10-20 tahun lagi mereka inilah yang akan menjadi calon bupati, calon gubernur, calon presiden, calon menteri, wali kota, BUMN, panglima, polisi, tentara, semuanya menyatu dalam ahlullah. Mereka adalah Al-Quran yamshi alal ard kana khuluquhul Quran. Akhlaknya adalah Al-Quran. Itulah agaknya yang dapat saya sampaikan, karena saya berusaha betul untuk fokus pada ayat tadi. Dan karena kalau saya ngomong meleset dikit, ini bahan hilang ini dekat kiai. Nah, maka alhamdulillah akhirnya saya selamat juga sampai ke tujuan berkat doa bapak ibu dan adik-adik semua. Soalnya kalau saya salah sedikit, nampak betul kelemahan saya sedang menjaga image saya ini di depan adik-adik saya ini. Terima kasih, matur suwun sangat. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Saya serahkan kepada asatiz kita berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.